Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Berbanyak istighfar dan hentikan kezaliman. BNPB mengatakan bahwa hanya dalam 1 bulan, Indonesia dilanda 337 bencana sejak Januari, dan banjir merupakan bencana paling banyak. Mari kita banyak berintrospeksi, istighfar, taubat, dan hentikan segenap kezaliman. Hanya waktu 1 bulan saja sudah ada 337 bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat telah terjadi 337 bencana di Indonesia sejak 1 Januari hingga 6 Februari 2021. Berdasarkan data dari BNPB, di Jakarta Sabtu 6 Februari, bencana yang terjadi di antaranya 206 banjir, 61 puting beliung, 54 tanah longsor, dan 7 gelombang pasang dan abrasi. BNPB juga mencatat bencana alam lain seperti 7 gempa bumi, serta 2 kebakaran hutan. Adapun dampak dari bencana alam tersebut, 203 orang meninggal dunia serta 10 orang dinyatakan hilang. Paling banyak adalah masyarakat yang harus mengungsi, di mana berdasarkan catatan BNPB ada lebih dari 1,7 juta yang mengungsi dan 12.052 orang luka-luka. Bencana alam yang terjadi juga menyebabkan kerusakan, sebanyak 46.420 rumah rusak, terdiri dari 4.336 rusak berat, 5.293 rusak sedang, dan 36.791 rusak ringan. Berdasarkan total, ada 1.211 fasilitas umum yang rusak, di antaranya 606 fasilitas pendidikan, 513 fasilitas peribadatan, dan 92 fasilitas kesehatan. Selanjutnya, sebanyak 200 kantor di wilayah-wilayah yang terjadi bencana alam juga rusak. Kejadian ini pun ditambah dengan 74 jembatan yang juga mengalami kerusakan. Kabar terkini datang dari Kalimantan Selatan. Banjir di Kalimantan Selatan bukan karena salah hujan, tetapi akibat dari tambang dan juga kebun sawit. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terjadi bukan karena sekadar cuaca yang ekstrim, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah. Di banjir 2021 kali ini merupakan banjir yang paling parah dalam sejarah Kalimantan Selatan sebelumnya. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja, sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batubara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah. Hal ini menunjukkan daya tampung, daya dukung lingkungan di Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis sudah sering diingatkan. Dari total luas wilayah 3,7 juta hektar, hampir 50% sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya, BPBD Kalsel merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021 tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit. Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini pun masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan sisanya berasal dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui surat pernyataan nomor sekian tertanggal 14 Januari 2021. Banjir yang mengepung kota Semarang, Jawa Tengah Sabtu 6 Februari. Banjir itu disebabkan hujan deras yang mengguyur ibu kota Jateng selama 12 jam sejak Jumat malam membuat 9 kecamatan di kota Semarang terendam banjir. Genangan air bervariasi mulai dari 30 sampai dengan 100 cm. Kecamatan yang tergenang diantaranya Kecamatan Tugu, Ngalian, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, Genuk, Pedurungan, dan juga Gayam Sari. Salah satu kawasan yang tergenang banjir di Semarang Utara termasuk Kompleks Kota Lama. Di wilayah Tanah Mas,
Banjir masuk pemukiman warga hingga ketinggian 70 cm dan masih terus meninggi karena hujan masih berlangsung dan membuat sejumlah saluran air meluap. Beberapa warga bahkan memilih mengungsi meninggalkan rumahnya karena banjir dikhawatirkan ketinggian airnya pun terus bertambah. Saya ada anak kecil jadi mending saya bawa ke tempat aman. Hujannya masih terus, pastinya genangan akan tambah. Begitu kata salah seorang warga Semarang. Banjir juga menggenangi kawasan Mangkang, Semarang Barat, dan Semarang Timur dengan ketinggian rata-rata 50 cm. Petugas BPBD dan juga Basarnas Kota Semarang diterjunkan untuk menyisir dan mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Wakil Wali Kota Semarang, Heberita Gunaryanti, mendatangi lokasi banjir di kawasan Mangkang, juga melumpuhkan jalur Pantura Semarang Kendal. Dari pagi saya sudah minta BPBD dan juga Basarnas untuk menyisir warga. Ini sangat luar biasa karena hujannya hampir 12 jam, sehingga hampir semua sungai di kota Semarang meluap dan menggenangi rumah warga dan jalan-jalan. Banjir juga melumpuhkan ruas jalan Pantura Semarang Kendal. Jalan tak bisa dilalui kendaraan sehingga pengendara diminta putar balik dan mencari jalur lain. Hujan yang mengguyur kota Semarang hampir 12 jam mengepung kota Semarang, bahkan jalur Pantura Semarang Kendal harus lumpuh selama 3 jam akibat banjir menggenangi ruas jalan hampir setinggi 1 meter. Landasan pacu Bandara Ahmad Yani Semarang tak luput dari genangan banjir. Hal ini membuat landasan berisiko untuk digunakan. 1 penerbangan dari Jakarta sudah dialihkan ke Bandara Juanda, Surabaya, sementara 7 penerbangan lainnya ditunda. Notice to Airmen atau NOTAM sudah dikeluarkan perihal penutupan sementara bandara hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dan diperpanjang hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ternyata selain diterjang banjir, Semarang juga dilanda longsor. Hujan yang mengguyur kota Semarang sejak Jumat 5 Februari malam hingga Sabtu menyebabkan sejumlah kawasan di ibu kota Jawa Tengah itu dilanda banjir. Banjir menyebabkan pengguna jalan yang akan menuju ke kawasan Kota Lama Semarang terhambat. Genangan air dengan ketinggian 30-50 cm menggenangi ruas jalan di Jalan Pemuda dan Jalan Agus Salim yang akan menuju Pasar Johar. Banjir juga melanda sejumlah pemukiman di wilayah Telogosari dan Anjasmara Semarang, serta akses Jalan Kaligawe Semarang. Seorang warga Mangkang Wetan, Abdul Rauf, mengatakan air mulai meninggi pada Sabtu sekitar subuh. Menurut dia, air masuk hingga ke dalam rumah warga. Selain banjir, terjadi juga bencana longsor di beberapa titik, mulai dari longsor di Lempong Sari, longsor di Tembalang, dan juga longsor di daerah Purwoyoso. Dalam video amatir terlihat detik-detik terjadinya longsor yang menimpa perumahan penduduk dan belum ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebanyak 7 jadwal penerbangan dari dan juga menuju Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Kota Semarang, Jawa Tengah turut ditunda akibat banjir yang menggenangi di landasan pacu.